Ya, bicara soal ijazah zaman kuliah, jadi bikin saya kangen buat kuliah lagi ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Sementara itu, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto terduga pelaku, mengungkap tujuan dirinya mengunggah foto adalah untuk memaksa polisi segera mengungkap foto asli pelaku. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Di media sosial, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Dalam wawancara dengan iNews, Rieke mengungkapkan teror yang menimpa aktivis Kontras harus diusut hingga ke akarnya dan bukan hanya menangkap eksekutor. Ketika kasus seperti ini dibuka, maka teror itu akan berjarak begitu. Tapi kalau kita kemudian bersembunyi dengan alasan ini teror, kehidupan ini saya kira apalagi untuk menengah ke bawah sudah teror yang luar biasa. Jadi dengan segala hormat saya kira mari kita menyuarakan agar ada solusi, usut tuntas, bukan hanya eksekutor di lapangan tetapi juga dalangnya. Kini Polri membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor dan memberikan informasi agar dalang di balik teror yang menimpa Andri Yunus bisa segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR meminta Polri dan LPSK memberi perlindungan kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang jadi korban penyiraman air keras. Komisi 3 DPR juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman telah menggelar rapat khusus untuk membahas penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Selain mengecam keras, Komisi 3 juga mendorong LPSK memberikan perlindungan kepada Andri Yunus dan keluarganya. Komisi 3 menilai penyerangan terhadap Andri Yunus bentuk perlawanan terhadap komitmen Presiden Prabowo memperkuat perlindungan HAM. Habibur Rahman meminta Polri mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan profesional. Air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Tindakan itu merupakan percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Setelah berkoordinasi dengan berbagai ahli pidana hingga kedokteran, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Fadil Al-Fatan menjelaskan aksi kekerasan tersebut percobaan pembunuhan berencana. Untuk itu, maka kesimpulan sementara kami bahwa serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Saya ulangi, serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana.
Tim Advokasi untuk Demokrasi telah menguji komprehensif pasal 459 KUHP dan pasal 17 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Aksi kekerasan yang menimpa Andri Yunus memenuhi pasal tersebut. Selain itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi juga menilai penyerangan terhadap Andri Yunus memiliki aktor intelektual yang harus segera ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus diduga dilakukan oleh 4 orang menggunakan 2 motor. Fakta ini didapatkan penyidik dari analisa terhadap 86 titik kamera CCTV. Doa kita bersama supaya tidak ada Andri-Andri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andri Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini. Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus diduga dilakukan oleh 4 orang menggunakan 2 motor. Fakta ini didapatkan penyidik dari analisa terhadap 86 titik kamera CCTV. Doa kita bersama supaya tidak ada Andri-Andri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andri Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini.
Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.